Hai minasan, konbanwa, selamat malam semuanya. Semoga minasan selalu sehat dan tetap semangat ya menjalani aktivitas sehari-hari. Ketemu lagi dengan Sormesi ya, tempatnya belajar bahasa Jepang gratis buat semuanya ya, yang ingin meningkatkan skill ataupun sedang mencari pekerjaan dan ingin mengisi waktu-waktu ya dengan kegiatan atau tontonan yang positif. Ini adalah tempat yang pas buat teman-teman ya. Nah, sekarang kita masih lanjutkan di pelajaran bahasa Jepang menggunakan buku Irodori. Saat ini di bahasa Jepang 2, bab ke-6 ya. Kita saat ini masuk di part kedua. Nah, kalau di part pertama ya, tempo hari, kita sudah membahas banyak hal. Nah, sekarang kita melanjutkan kembali. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, hai minasan, hajimashou. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan lihat ya kereta yang Anda tumpangi berhenti sebelum sampai di stasiun tujuan Anda. Anda bertanya kepada petugas stasiun karena nanti memahami pengumuman yang diperdengarkan. Bagaimanakah cara menuju ke Saitama Shintoshin menurut petugas stasiun tersebut? Silakan minasan untuk tandai petunjuk di bawah ini. Ke peron manakah minasan harus pergi? Hai minasan, dozo kite kudasai. お客様にご案内いたします。浦和駅と赤羽駅の間で発生した人身事故の影響で、京浜東北線、高崎線、宇都宮線、上野東京ライン、湘南新宿ラインは全線で運転を見合わせています。大宮方面へお越しのお客様は埼京線をご利用ください。すみません。埼玉新都心に行きたいんですけど、京浜東北線動かないんですか？申し訳ありません。埼玉新都心なら埼京線の北与野駅から歩けますよ。すみません。何線ですか？埼京線です。8番線から乗ってください。8番線ですね。はい。埼京線で北与野駅まで行ってください。すみません。駅の名前、もう一度お願いします。北与野です。北与野ですね。そこから歩くんですね。はい。ご迷惑をおかけします。Baik, silakan untuk teman-teman ya, tandailah petunjuk di bawah ini. Ke peron manakah teman-teman ya harus pergi. Silakan diulang-ulang kembali ya audionya sampai menemukan jawaban yang menurut teman-teman paling pas. Dan ini adalah jawaban. Yang selanjutnya, lingkarilah di stasiun manakah Anda harus turun. Dan ini adalah jawaban. Yang seterusnya, apa yang harus Anda lakukan setelah turun dari kereta? Coba silakan diulang kembali ya audionya. Dan ini adalah jawaban. Baik, di sini kita akan menemukan daftar kosakata baru. Jinshin jiko. Jinshin jiko artinya kecelakaan fatal atau serius. Go ryo kudasai. Silakan gunakan. Nah, untuk go di sini adalah sebagai penanda bentuk sopan ya. Jadi selain go ada o juga. Contohnya okiaku ya, okiaku sama yang artinya tamu. Nah, kendo yang selanjutnya diharapkan minasan mampu menyatakan kesan secara sederhana mengenai perjalanan wisata. Nah, kalau misalnya minasan sedang melakukan perjalanan, silakan dilakukan latihan ya seperti pada video yang akan
kita jelaskan. Baik, kotoba no junbi, persiapan kata. Ryoko wa dou datta? Nah, jadi di sini adalah kesan-kesannya ya. Silakan minasan untuk skip video ini. Silakan juga dibaca ya. Bahasa Jepangnya dan artinya silakan dihafalkan juga. Baik, selanjutnya simaklah kata-kata berikut ini. 旅行はどうだった？ A、よかった。 B、楽しかった。 C、感動した。 D、気持ちよかった。 E、面白かった。 F、素敵だった。 G、きれいだった。 H、おいしかった。 I、残念だった。 J、大変だった。 K、疲れた。 L、まあまあだった。 M、びっくりした。驚いた。 N。怖かった。 Baik, ya selanjutnya simaklah percakapan berikut. 4 orang berikut sedang membicarakan kesan mengenai tempat wisata di daerah tempat tinggal masing-masing yang mereka kunjungi pada akhir pekan. Kalau misalnya kita lihat dari gambar, yang pertama adalah Osaka. Lalu yang kedua adalah Jodogahama. Yang ketiga yaitu Takao-sama. Yang keempat adalah Aosu Tembosu. Baik, kita simak audionya, tuliskan maru ya atau benar untuk hal-hal yang mereka lakukan dan tanda silang atau batsu untuk hal yang tidak mereka lakukan pada bagian yang bertanda kurung ini. Silakan ya. Jadi untuk audio yang pertama silakan, apakah ini iro-iro na tokoro ni ita, apakah termasuk yang mereka lakukan atau tidak ya. Jadi secara vertikal jawabnya. 1、これ、お菓子。どうぞ。大阪のお土産です。ありがとうございます。大阪に行ったんですね。どうでしたか？大阪城とか通天閣とかいろいろなところに行けてよかったです。へえ。串カツも食べましたか？いえ、でもたこ焼きを食べました。美味しかったです。そうですか。よかったですね。あとアベノハルカスに登りました。すごく高いビルですね。びっくりしました。そうなんですか。私まだ行ったことないんですよ。 Baik, yang kedua. 2、週末は何をしてたの？友達と浄土ヶ浜に行ってきました。浄土ヶ浜か。いいね。どうだった？海も空もすごく綺麗でした。海で泳げたし、船に乗れたし、楽しかったです。よかったね。船では鳥にパンをあげられるんです。ああ、ウミネコね。楽しかった？ウミネコが近くに来たとき、ちょっと怖かったです。でも面白かったです。あの辺は釣りも面白いよ。そうなんですか。じゃあ今度はぜひ。 Baik, yang ketiga. 3、週末、高尾山に行ったんです。へえ、どうでしたか？ケーブルカーがすごく混んでいて大変でした。
ああ、この時期は混みますよね。ええ。だからケーブルカーは諦めて歩いて登りました。大変でしたね。疲れたけど景色が綺麗で気持ちよかったです。頂上で写真をたくさん撮りました。そうですか。あ、それから道を歩いている時、リスを見ました。そうなんですか。自然が豊かなんですね。Baik, yang keempat. 4. 連休はどうだった？どこか行った？はい。友達と2人でハウステンボスに行ってきました。へえ、そう。どうだった？オランダの街並みや花畑が素敵でした。よかったね。あと、夜のイルミネーションを見ました。滝がキラキラ光ってすごく綺麗でした。ああ、イルミネーション綺麗だよね。でも、ショーが見られなくて残念でした。時間がなかったので。止まらなかったの？はい。日帰りでした。Baik, silakan untuk minasang dengarkan lagi ya sampai menemukan jawaban yang dianggap tepat. Apakah itu dilakukan atau tidak dilakukan ya pada kegiatan acara rekreasi ini. Dan ini adalah jawaban. Baik, yang selanjutnya simaklah sekali lagi. Kata apakah yang keempat orang itu gunakan untuk menyatakan pesan mengenai perjalanan wisata mereka. Catatlah kata-kata yang terdapat pada bagian 1. 1. これ、お菓子。どうぞ。大阪のお土産です。ありがとうございます。大阪に行ったんですね。どうでしたか？大阪城とか通天閣とかいろいろなところに行けてよかったです。へえ。串カツも食べましたか？いえ、でもたこ焼きを食べました。美味しかったです。そうですか。よかったですね。あとアベノハルカスに登りました。すごく高いビルですね。びっくりしました。そうなんですか。私、まだ行ったことないんですよ。Baik, yang selanjutnya. 2. 週末は何をしてたの？友達と浄土ヶ浜に行ってきました。浄土ヶ浜か。いいね。どうだった？海も空もすごく綺麗でした。海で泳げたし、船に乗れたし、楽しかったです。よかったね。船では鳥にパンをあげられるんです。ああ、ウミネコね。楽しかった？ウミネコが近くに来たとき、ちょっと怖かったです。でも面白かったです。あの辺は釣りも面白いよ。そうなんですか。じゃあ今度はぜひ。Baik, yang ketiga. 3. 週末、高尾山に行ったんです。へえ、どうでしたか？ケーブルカーがすごく混んでいて大変でした。ああ、この時期は混みますよね。ええ。だからケーブルカーは諦めて歩いて登りました。大変でしたね。疲れたけど景色が綺麗で気持ちよかったです。頂上で写真をたくさん撮りました。そうですか。あ、それから道を歩いている時、リスを見ました。そうなんですか。自然が豊かなんですね。Baik, yang terakhir. 4. 連休はどうだった？どこか行った？はい。友達と2人で
ハウステンボスに行ってきました。へえ、そう。どうだった？オランダの街並みや花畑が素敵でした。よかったね。あと、夜のイルミネーションを見ました。滝がキラキラ光って、すごく綺麗でした。ああ、イルミネーション、綺麗だよね。でも、ショーが見られなくて残念でした。時間がなかったので。止まらなかったの？はい。日帰りでした。Baik, kira-kira dari keempat ini, apakah kesan yang mereka dapatkan pada bagian yang pertama tadi ya, yang ada tanoshi kata, lalu why, dan seterusnya. Dan ini adalah jawabannya. Baik, mari kita simak untuk daftar kosakata terbaru ya. Sora, sora artinya langit ya. Nah, itulah kenapa sora nesia diambil dari kata sora ya. Sora dan nesia. Sora artinya langit dan nesia diambil dari Indonesia. Yang selanjutnya adalah umineko. Umineko artinya camar ekor hitam. Anoheng, sekitar sana. Dakara, karena itulah. Akira meru, menyerah. Jojo, artinya puncak. Taki, air terjun. Kira-kira, berkilauan. Dan hikaru, yang artinya bersinar. Silakan untuk minasang dihafalkan ya daftar kosakata baru ini. Yang selanjutnya, simaklah audio lalu isi bagian yang digarisbawahi ini. 大阪城とか通天閣とかいろいろなところに行けてよかったです。ケーブルカーがすごく混んでいて大変でした。ショーが見られなくて残念でした。海で泳げたし、船に乗れたし、楽しかったです。Baik, kira-kira apa jawabannya? Dan ini adalah jawaban. Yang selanjutnya, simaklah audio lalu isi bagian yang digarisbawahi ini. 道を歩いているとき、リスを見ました。ウミネコが近くに来たとき、ちょっと怖かったです。友達と2人でハウステンボスに行ってきました。Baik, apa jawabannya? Ini adalah jawabannya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pola kalimat. Pola kalimat dalam bahasa Jepangnya adalah bunpo, yaitu kata kerja, lalu ada perubahan rarete dan rare nakute. Iru-iruna tokoro ni ikete yokatta desu. Saya senang karena dapat pergi ke berbagai tempat. Show ga mirare nakute zanen deshita. Sayang sekali saya tidak dapat melihat pertunjukannya. Pola ini digunakan untuk menyatakan kesan mengenai sesuatu setelah memberikan alasan berupa hal apa yang dapat dilakukan maupun tidak dapat dilakukan. Saat menyatakan alasan, seringkali menggunakan kata kerja bentuk potensial, yang artinya dapat ya. Menggunakan kata kerja bentuk potensial yang diakhiri dengan bentuk te atau nakute. Untuk menyatakan hal yang dapat dilakukan, bentuknya menjadi ikete, dapat pergi, dan mirarete, dapat melihat atau menonton. Sedangkan untuk menyatakan hal yang tidak dapat dilakukan, bentuknya menjadi ikenakute, tidak dapat pergi, dan mirarenakute, tidak dapat melihat atau menonton. Kata-kata yang menggambarkan perasaan pribadi digunakan di bagian akhir kalimat. Misalnya tanoshi kata, yang artinya menyenangkan,
Omoshirokata, menarik, kandoshita, terkesan, dan sumaranakata, membosankan. Coba kita lihat untuk contoh kalimatnya ya. Saya terkesan karena dapat melihat matahari terbenam yang indah. Irena yuhiga mirarete kandoshimashita. Yang selanjutnya, sayang sekali saya tidak dapat mengunjungi kuil Kinkakuji. Kinkakuji ni ikenakute zanen deshita. Yang selanjutnya adalah kalimat satu lalu ditambah dengan shi dan kalimat dua ditambah dengan shi. Umi de oyoge dashi. Fune ni noretashi. Tanoshikatta desu. Menyenangkan sekali karena saya dapat berenang di laut dan naik kapal. Pada bab 2, minasan telah mempelajari cara menyatakan alasan dengan menggunakan pola shi yang ditambahkan pada kata sifat. Seperti pada kalimat kakkoishi, utamo dan sumo jouzu dashi. Dia keren serta pandai menyanyi dan menari. Sedangkan pada bab ini akan fokus pada penggunaan pola shi yang ditambahkan ke kata kerja bentuk potensial. Jadi ini adalah pengembangan ya dari bab 2 yang telah kita pelajari bersama-sama. Pola ini dapat disambungkan dengan kata kerja bentuk biasa maupun bentuk sopan. Tetapi contoh yang akan dibahas di sini adalah yang menggunakan bentuk biasa. Contohnya, onsen ni mo hairetashi, yukkuri dekitashi, yokatta desu. Saya senang karena dapat berendam di sumber air panas dan bersantai. Okinawa ii desu yo ne, umi de oyogeru shi, oishii mono mo taberareru shi. Okinawa tempat yang bagus ya. Di sana kita dapat berenang di laut dan menikmati hidangan lezat. Yang selanjutnya, cara membentuk kata kerja bentuk potensial dalam bentuk biasa. Kita lihat dalam bentuk non-lampau. Kata kerja bentuk kamus ya atau ru di sini. Positifnya, oyogeru, saya dapat berenang. Taberareru, saya dapat atau bisa makan. Nah, yang selanjutnya bentuk lampau diubah menjadi ta ya. Oyoge ta. Lalu taberare ta. Saya dapat ya berenang atau dapat makan. Nah, kalau bentuk negatifnya dibentuk menjadi nai. Oyoge nai. Saya tidak dapat berenang. Tabirare nai. Saya tidak dapat atau tidak bisa makan. Ini untuk non lampau. Kalau untuk lampaunya, oyoge nakata. Saya tidak dapat berenang. Taberare nakata. Saya tidak dapat atau tidak bisa makan. Yang selanjutnya adalah kata kerja bentuk kamus, lalu kata kerja bentuk teiru, dan kata kerja bentuk lampau. Ditambahkan dengan toki. Kita lihat contohnya ya. Michio aruite iru toki. Ini suwo mimashita. Saya melihat tupai ketika sedang berjalan. Umineko ga chikaku ni kita toki. Chotto kuwakatta desu. Saya agak takut ketika burung camar ekor hitam datang mendekati saya. Pada bab ke-15 tingkat dasar 1, kita telah mempelajari cara menyatakan kondisi atau waktu dengan menggunakan toki. Seperti pada kalimat Netsuga aru toki, kono kusuri o nonde kudasai. Minumlah obat ini ketika demam. Polanya, kata kerja bentuk te iru toki menunjukkan bahwa sesuatu terjadi saat
aksi kata kerja sedang dilakukan. Seperti pada contoh 1. Nah, kita lihat contoh satunya ya. Oji-san ni nobotte iru toki sora ga haremashita. Langit cerah ketika saya sedang mendaki Gunung Fuji. Yaitu sedang terjadinya kegiatan ya, ditandai dengan nani-nani teiru, yang artinya sedang. Lalu, pola kata kerja bentuk kamus toki menunjukkan sesuatu terjadi sesaat sebelum aksi kata kerja dilakukan. Seperti pada contoh kedua. Oji-san ni ikut toki basu ni norimashita. Saya naik bus ketika akan pergi ke Gunung Fuji. Nah, ini adalah kegiatan yang sesaat ya. Sesaat sebelum dilakukan naik ke Gunung Fuji. Lalu yang ketiga, pola kata kerja bentuk ta-toki menunjukkan sesuatu terjadi sesaat setelah aksi kata kerja selesai dilakukan. Contohnya pada kalimat yang ketiga. Ie ni tsuita toki tsukarete ugokimasen deshita. Ketika telah tiba di rumah, saya tak mampu bergerak karena kelelahan. Yang selanjutnya adalah kata bentuk pola ya, yaitu orang atau hitoto dan jumlah orang. Ninzu de, tomodachi to futari de, ya. Auso tenbosu ni ittekimashita. Saya pergi ke Huis ten Bosch berdua dengan teman saya. Pola ini digunakan untuk menyatakan dengan siapa Anda melakukan sesuatu aktivitas. Ditandai dengan to ya. To ini artinya bersama ya. Atau dengan. Dan berapa jumlah orangnya. Atau futari ya. Futari de ya. Futari 2 orang pada frase tomodachi to futari de ya, berdua dengan teman saya. Menunjukkan pada jumlah orang dengan mencakup pembicara juga. Pola orang to dapat digunakan juga untuk menderetkan beberapa orang, seperti pada contoh kalimat di bawah. Kondo, imada santo, bai santo, sanin de, higaeri ryoko ni ikimasu. Kami bertiga, saya, Imada, dan Bai akan melakukan perjalanan wisata 1 hari. Ceritakanlah mengenai kesan perjalanan wisata Anda. Mari kita simak audionya. Silakan nanti lakukan shadowing dan berlatih menggunakan kata-kata yang ada pada bagian pertama. Nanti silakan diulang kembali ya videonya. 週末、大阪に行ってきました。そうですか。どうでしたか？大阪城とか通天閣とか、いろいろなところに行けてよかったです。それは良かったですね。Baik, yang kedua. 週末、浄土ヶ浜に行ってきました。そうですか。どうでしたか？海で泳げたし、船に乗れたし、楽しかったです。それは良かったですね。Baik, yang ketiga. 週末、ハウステンボスに行ってきました。そうですか。どうでしたか？夜のイルミネーションを見ました。すごく綺麗でした。それは良かったですね。でも、ショーが見られなくて残念でした。そうですか。Baik, ceritakanlah secara bebas mengenai perjalanan wisata yang pernah Minasang lakukan. Minasang boleh bercerita mengenai perjalanan wisata di Jepang maupun di negara teman-teman ya, maupun di Indonesia. Carilah penyebutan kata dalam bahasa Jepang pada hal-hal yang ingin disampaikan.
Nah, yang selanjutnya, mampu membuat tulisan sederhana di media sosial mengenai pengalaman dan kesan suatu perjalanan wisata. Tulislah mengenai suatu perjalanan wisata. Anda menuliskan kesan mengenai suatu perjalanan wisata di media sosial. Bacalah kesan yang ditulis teman Anda di media sosial. Silakan untuk minasang ya baca terlebih dahulu. Kesan apakah yang teman-teman ya cantumkan di media sosial? Manakah teman Anda pergi? Lalu apa yang teman Anda lakukan di tempat tujuan wisata? Seperti apakah kesannya? Silakan dibaca terlebih dahulu, lalu silakan diisi. Dan ini adalah jawaban. Yang selanjutnya ini adalah daftar kosakata baru. Insutan to ramen, mie instan, dan eo kaku melukis. Ingatlah kembali mengenai perjalanan wisata yang pernah minasang lakukan. Tuliskan kemana minasang pergi, hal apa yang minasang lakukan di sana, dan bagaimana kesan-kesannya. Yang selanjutnya, simaklah lalu pastikan arti kosakata kanji berikut. Silakan minasang untuk skip video ini dan latihan menulis, serta cari juga artinya. Bacalah kalimat berikut dengan memperhatikan kosakata kanji yang di garis bawah ini. Silakan minasang untuk berlatih membaca kanji-kanji yang diberi garis bawah ini ya. Jangan lupa juga ketiklah kosakata yang bergaris bawah di atas dengan menggunakan keyboard atau ponsel pintar. Baik, yang terakhir adalah daftar pengecekan target Kendo Hirodori tingkat dasar 2. Kalau misalnya minasang telah mencoba namun merasa sulit, silahkan diberi bintang 1. Kalau misalnya mampu melakukannya, silahkan diberi bintang 2. Dan mampu melakukannya dengan baik, silakan diberikan bintang 3. Silakan minasang skip videonya dan silakan melakukan penilaian diri sendiri. Baik, minasang, sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya, agar mendapatkan manfaat yang lebih besar. Ya, minasang, mata nih.